Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Norman Sani, calon guru penggerak angkatan 5 yang bertugas sebagai guru PJOK di SD Negeri Karangmekar Mandiri 2 Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Dalam menanamkan disiplin positif pada peserta didik, kita harus menghindari hukuman, terlebih hukuman fisik, dan menggantinya dengan pendekatan restitusi. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi atas sebuah masalah dan membantu peserta didik berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika peserta didik berbuat salah, guru akan menanggapi dan dengan cara yang memungkinkan peserta didik untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Berikut adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama adalah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesepuluh, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah restitusi tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakan dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan mereka tanpa mengetahui teori restitusi. Berikut adalah gambar segitiga restitusi. Sisi ke-1 adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Sisi yang ketiga dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai yaitu pada langkah ke-1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua,
maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Bagaimana praktik implementasi penerapan pendekatan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik? Berikut adalah 2 contoh kasus yang diselesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi. Kasus yang ke-1, pada suatu hari Pak Norman sedang melaksanakan pengecekan ruang kelas setelah peserta didik pulang sekolah. Tiba-tiba di ruang kelas 6 Pak Norman menemukan 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan masih berada dalam kelas sedang berduaan dengan alasan melaksanakan piket kebersihan kelas. Pak Norman tidak percaya begitu saja. Pak Norman menyelesaikan permasalahan kedua anak tersebut menggunakan pendekatan restitusi yang didokumentasikan dalam bentuk video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalian belum pulang? Sedang apa kalian di Kami sini? sedang pikir, Pak. Sedang pikir? Betul sedang pikir. Tapi Bapak lihat kok ngobrol, nggak pegang sapu, nggak pegang apa-apa. Betul sedang pikir? Betul, Pak. Oh, baik, kalau gitu duduknya pindah. Bapak mau ngobrol sini berdua. Pindah duduknya sini. Mau kasih tau ya, biar ada jarak sedikit. Ini Bapak mau ngobrol sama kalian karena kalian berada di kelas berduaan. Itu kan bukan tanpa alasan ya. Itu apa benar kalian pacaran seperti apa yang Bapak perkirakan? Tidak, Pak. Kami tidak pacaran. Betul anak tidak pacaran? Betul, Pak. Saya hanya kagum dengan Tama karena dia pintar dan juga baik. Terus Tama alasannya kenapa masih di sini belum pulang, masih berdua? Apa tidak pacaran? Tidak, Pak. Saya hanya mengagumi Rahel karena Rahel baik dan perhatian. Baik, hanya baik sama perhatian, tapi cantik juga. Cantik. Baik, sekarang kan kalian sedang dalam masa puber. Jadi kalau masa puber itu salah satu karakteristiknya atau salah satu ciri-cirinya itu adalah ketertarikan sesama lawan jenis. Jadi wajar kalau misalnya sekarang Tama kagum sama Rahel, begitupun Rahel kagum sama Tama karena baik, perhatian, pintar juga, ya. Jadi manusiawi, wajar kalau misalnya memang saling mengagumi. Kemudian pubertas itu merupakan ciri atau ya ciri makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, itu salah satu cirinya adalah pubertas. Kemudian kalau pacaran itu menurut Tama dan Rahel itu apa sesuai dengan keyakinan kelas atau dengan aturan yang ada di sekolah? Tidak, Pak. Kan pacaran tidak boleh di dalam agama Islam. Baik, sekarang Bapak tanya, kalau misalnya kalian teman dekat saling mengagumi, apakah yang berlawanan jenis boleh dalam satu ruangan berdua-duaan? Tidak, Pak. Karena itu berdosa. Baik, kalian meyakini pacaran atau berdua-duaan dalam ruangan, satu ruangan, tidak ada teman, tidak ada siapa yang melihat, itu tidak boleh? Yakin? Yakin, Pak. Kata orang tua dan bapak ibu guru juga pacaran itu dilarang, Pak. Betul, Pak. Kata guru ngaji saya, di agama Islam pacaran itu tidak boleh. Baik, Bapak sependapat dengan kalian bahwa pacaran itu tidak baik, apalagi dalam Islam ya. Kita sebagai yang beragama Islam itu kita dilarang pacaran berdua-duaan di satu ruangan tanpa ada saksi. Kemudian kalian sebagai pelajar itu harus fokus ya, fokus belajar, fokus mengejar cita-cita untuk masa depan kalian, supaya nanti orang tua kalian, sekolah kalian itu bisa bangga atas prestasi kalian. Pak, mohon maaf. Iya, Pak, saya juga. Ya, baik. Kalian Bapak maafkan, tapi Bapak mau tanya, kalian bersedia merubahnya? Sedia, Pak. Rahel bersedia merubahnya? Baik, kalau bersedia memperbaiki masalah ini, kira-kira kalian akan menjadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang taat terhadap agama dan juga sekolah. Baik, kalau Tama bagaimana? Saya juga, Pak. Saya akan lebih fokus belajar dan saya Membagikan orang tua ya? Orang tua. Ya, harus lebih berprestasi ya. Rahel, bagaimana rasanya kalau misalnya menjadi anak yang taat terhadap aturan? Saya akan merasa nyaman karena terhindar dari hal-hal yang
dilarang oleh agama maupun sekolah, dan saya juga akan terhindar dari hal-hal negatif dan tidak dimarahi oleh orang tua dan juga guru. Nah, sekarang kalau kamu Tama, gimana rasanya jadi anak yang bisa lebih rajin lagi belajar, kemudian bisa membahagiakan orang tua? Tentu senang Pak, apalagi saya bisa menunjukkan prestasi. Nah, kalau kalian sudah memahami apa yang menjadi permasalahan kalian, sekarang kita pikirkan bagaimana caranya atau kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan supaya permasalahan ini tidak terulang oleh kalian dan juga oleh teman-teman kalian. Nah, kalau dalam pembiasaan kelas 6 membahas materi pacaran Pak, agar kita selalu diingatkan bahwa pacaran itu berbahaya. Saya setuju Pak, karena di dalam materi PJOK pun dibahas juga tentang ciri-ciri pubertas. Baik, nanti kalau untuk materi pembiasaan yang diusulkan oleh Tama memasukkan materi tentang bahaya pacaran dalam pembiasaan kelas 6, nanti Bapak akan konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, kalau usulan dari Rahel bagaimana nanti menyisipkan materi tentang pubertas itu dalam pembelajaran PJOK, nanti insya Allah nanti Bapak akan membahas tentang ciri-ciri pubertas. Baik Pak, baik Pak. Baik. Terima kasih Pak sudah mengingatkan kami. Sama-sama. Sekarang sudah waktunya pulang. Kalian pulangnya sudah telat ini, sudah lebih dari 15 menit. Silakan kalian pulang, hati-hati di jalan. Pulang langsung pulang ya, tidak mampir-mampir kemana lagi. Baik Pak. Ya, silakan pulang. Hati-hati ya di jalannya ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Ramadan, murid kelas 6A SDN Taramukan Mandiri 2. Pak Norman sangat baik dalam hal menyelesaikan masalah yang kami perbuat. Kami nyaman bisa menceritakan masalah dan sama-sama mencari solusi dengan Pak Norman. Semoga semua guru dapat seperti Pak Norman dapat menyelesaikan masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel, murid kelas 6A SD Negeri Karangpakan Mandiri 2. Saya merasa senang karena Bapak Norman telah menasehati kami. Pak Norman tidak menghukum kami meskipun Pak Norman tahu kami melakukan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus yang kedua, ketika jam istirahat, Pak Norman mendapatkan laporan dari anak-anak kelas 6A bahwa salah satu anak laki-laki kelas 6A mendorong temannya sampai terjatuh. Pak Norman memanggil anak yang mendorong temannya hingga terjatuh itu dan berusaha menyelesaikan permasalahan anak tersebut menggunakan pendekatan restitusi yang didokumentasikan dalam video berikut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh betul, nih Riki ya. Selamat ya. Silakan duduk. Maaf, ada apa ya saya dipanggil? Tadi ketika istirahat, saya mendapatkan laporan dari teman-teman kamu. Katanya Riki kelas 6A, ya kelas 6A betul? Iya. Iya, katanya mendorong temannya. Ketika istirahat, saya berada di kelas. Pada saat itu ada teman saya minjam kehilangan uang, kemudian teman saya menuduh saya mengambil uang dia. Katanya hanya kamu yang ada di kelas dan harus bertanggung jawab. Berulang kali saya menyangkalnya, bahkan saya sampai bersumpah bahwa saya tidak mengambil uang teman saya. Ia tetap tidak pernah percaya, jadi saya sangat emosi Pak. Itu ya, ya tentu saja pasti kamu kesal dan emosi ketika kamu dituduh melakukan hal yang tidak kamu lakukan, apalagi kamu dituduh mengambil uang teman kamu. Nah, Bapak juga mungkin akan melakukan hal yang sama ketika Bapak dituduh mengambil sesuatu yang tidak Bapak lakukan oleh teman Bapak. Saya kesal Pak, dia terus menerus menuduh saya mengambil uangnya, padahal saya baru saja masuk ke kelas itu. Saya tidak terima difitnah mengambil uang teman saya Pak. Saya malu, apalagi orang tua saya kalau mendengar ini pasti akan malu sekali. Jadi saya dorong bangunnya dia. Oh begitu.
pasti kamu melakukan itu bukan tanpa alasan kan? Pasti ada alasan yang kuat sehingga kamu melakukan tindakan itu, mendorong bahu temannya. Saya merasa difitnah dan direndahkan oleh teman saya itu, padahal saya juga diberikan uang jajan cukup oleh orang tua saya, dan juga tidak pernah mengambil uang dari teman saya. Mempertahankan harga diri itu adalah sesuatu yang penting, terlebih ketika kita tidak melakukan sesuatu kemudian kita dituduh melakukan sesuatu. Nah kemudian untung kamu juga tidak melakukan hal-hal yang lebih daripada itu, kamu memukul atau melakukan hal-hal yang lebih fatal daripada kamu mendorong bahunya. Pak, untung saya masih bisa sabar, tidak memukul, hanya mendorong bahunya saja, padahal saya sudah sangat emosi dan hampir memukulnya. Pasti kamu sangat emosi, kamu difitnah seperti itu, tapi untung kamu masih bisa menahan diri ya, tidak sampai memukulnya. Kemudian kamu juga tentu tidak ingin kan melakukannya ini lagi? Pak, sebenarnya saya tidak ingin melakukan ini. Baik, sekarang coba sama Riki diingat lagi ketika Riki mendorong teman kamu itu. Nah, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip kamu dan keyakinan kelas yang sudah Bapak sampaikan sebelum pembelajaran, bahkan pada awal tahun pembelajaran dengan orang tua kalian sudah disosialisasikan tentang aturan-aturan dan keyakinan kelas. Sesuai Pak, jadi pemarah itu tidak disukai oleh teman-teman dan tidak akan punya teman. Alhamdulillah, Riki sudah menyadarinya. Menurut Riki, keyakinan kelas apa yang kurang sesuai dengan tindakan yang kamu lakukan itu? Sebenarnya tidak mau melakukan itu Pak, saya itu sayang dan menghargai semua teman-teman saya. Mungkin tadi karena saya difitnah terus sehingga saya sangat emosi, jadi saya tidak sadar mendorong teman saya hingga terjatuh. Kamu meyakini tidak bahwa menyayangi dan menghormati orang lain itu penting buat kamu? Mungkin Pak, saya diajarkan oleh orang tua saya dan bapak ibu guru untuk saling menyayangi dan menghormati. Bahkan dalam agama Islam diajarkan bahwa kita harus saling menyayangi dan menghormati sesama umat manusia. Betul, Bapak setuju dengan apa yang kamu sampaikan, bahwa kita harus saling menyayangi, saling menghargai, dan saling menghormati dengan sesama manusia. Terlebih kita sebagai umat Islam itu sifatnya wajib kita menghargai, menghormati, dan menyayangi sesama. Namun ada keyakinan yang harus kita sepakati dan perlu kita jalankan ketika kita sedang emosi, bukan? Pak, seharusnya saya bisa lebih sabar dan bisa berpikir sebelum melakukan suatu tindakan. Sekarang Bapak mau tanya, apakah Riki bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Nah Riki, kalau misalnya bersedia memperbaiki masalah ini, kamu sebetulnya ingin menjadi anak yang seperti apa? Ini menjadi anak yang soleh dan sabar Pak. Alhamdulillah ya kalau sudah menyadarinya. Nah sekarang menurut Riki, bagaimana supaya bisa menjadi anak yang soleh seperti apa yang kamu inginkan? Harus mendengarkan nasihat dari orang tua, Pak, maupun guru Pak. Menurut Riki, bagaimana rasanya jika menjadi anak yang soleh itu? Senang Pak, orang tua dan bapak ibu guru akan bangga terhadap saya Pak. Baiklah, Riki, sekarang kita sama-sama pikirkan bagaimana kamu dapat memperbaiki masalah ini. Pak, terlebih dahulu saya akan meminta maaf kepada teman saya karena saya telah mendorongnya. Saya juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Setelah Riki sudah menyadari apa yang menjadi kesalahan Riki, nanti setelah ini Riki meminta maaflah kepada teman Riki dan berjanji bahwa Riki tidak akan mengulangi kelakuan itu lagi. Baik Pak. Baik, setelah ini nanti Riki silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik Pak, terima kasih atas nasihatnya. Sama-sama Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Saiful Anwar, murid kelas 6A SD Negeri Karangmakan Mandiri 2. Ketika saya dipanggil Pak Norman, saya kaget dan takut karena saya telah membuat kesalahan. Pak Norman terkenal tegas ketika menyelesaikan masalah di sekolah. Namun yang terjadi berbeda sedikit pun, bahkan saya diberi kesempatan untuk mengemukakan alasan mengenai apa yang saya perbuat. Saya merasa tenang dan nyaman ketika diajak ngobrol oleh Pak Norman. Terima
kasih Pak Norman, sukses selalu untuk Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas berbagai kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.